Bayangkan suatu malam, seorang pria parubaya bernama Pak Mulo, 64 tahun, duduk di ruang tengah dengan tatapan kosong dan tangan memegangi perutnya. Wajahnya terlihat lesu, bukan karena kelelahan bekerja atau berjalan jauh, tapi karena sesuatu yang sulit diucapkan oleh banyak pria seusianya, masalah kejantanan yang semakin melemah. Meski ia telah mencoba berbagai cara, mulai dari minum jamu tradisional, konsumsi daging rutin, hingga suplemen mahal, tak satu pun yang memberi hasil memuaskan. Rasa bersalah dan malu makin menghimpit perasaannya. Namun, yang mengejutkan, penyebab utama keluhannya ternyata bukan kurangnya nutrisi atau kelelahan, melainkan kebiasaan makan malam yang selama ini dianggap biasa saja. Perkenalkan, saya Dr. Anis, seorang spesialis urologi yang telah mendampingi ribuan pasien pria berusia 60 tahun ke atas selama 2 dekade. Dalam video ini, saya ingin mengajak Bapak semua ngobrol santai, bukan menggurui atau menakut-nakuti, tapi berbagi dari hati ke hati. Kita duduk bersama, seolah-olah di ruang tamu dengan secangkir teh hangat, membahas sesuatu yang sering disimpan diam-diam, penurunan stamina malam hari dan bagaimana kita bisa mengatasinya bersama. Karena saya percaya, keperkasaan pria tidak hanya ditentukan oleh hormon, tapi juga oleh semangat hidup dan gaya hidup yang sehat. Apakah Bapak merasa belakangan ini bangun tidur tidak segar seperti dulu? Atau makin sering merasa menyerah sebelum perang dimulai? Jangan khawatir, Bapak tidak sendirian. Banyak pria seusia Bapak mengalami hal yang sama. Dan kabar baiknya, ini bukan akhir dari segalanya. Masalah vitalitas masih bisa diperbaiki perlahan-lahan. Asal kita mau jujur melihat akar masalah dan bersedia melakukan perubahan kecil dalam keseharian, terutama dalam kebiasaan makan malam. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengajak Bapak untuk mendukung misi edukasi ini. Jika Bapak merasa topik ini penting, silakan klik tombol like, dan tekan juga tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya yang membahas solusi-solusi kesehatan pria usia lanjut. Siapa tahu, video ini bisa menjadi penyelamat hubungan seseorang yang Bapak kenal. Berbagi ilmu, apalagi yang menyentuh kehidupan rumah tangga, adalah bentuk ibadah yang sangat mulia. Nah, sekarang mari kita mulai inti pembicaraan kita. Mengapa keperkasaan pria bisa menurun seiring bertambahnya usia? Jawabannya bukan hanya soal hormon testosteron yang memang secara alamiah menurun, tapi juga karena gaya hidup yang tanpa disadari ikut memperburuk situasi. Salah satu pemicunya adalah pola makan malam yang salah. Makanan berat di malam hari bisa mengganggu aliran darah ke organ vital, menyebabkan perut begah, tidur terganggu, kadar gula melonjak, dan akhirnya menekan produksi hormon testosteron saat tubuh seharusnya beristirahat dan memulihkan diri. Banyak dari kita cenderung makan besar malam hari karena siangnya terlalu sibuk atau kehilangan nafsu makan. Masalahnya, jenis makanan yang dipilih justru makin memperparah kondisi. Coba ingat, kapan terakhir kali makan nasi uduk, ayam goreng tepung, kerupuk, dan minuman manis di malam hari? Terlihat sederhana, bukan? Tapi kombinasi seperti itu adalah bencana diam-diam bagi gairah dan vitalitas pria. Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun, ada 4 jenis makanan yang paling sering dikonsumsi malam hari dan hampir selalu muncul dalam catatan pasien yang mengalami penurunan stamina vital. Dalam video ini, saya akan mengungkapkannya dengan jujur dan tanpa tedeng aling-aling. Karena masalah vitalitas pria di usia 60-an bukan takdir yang tak bisa diubah. Banyak yang masih bisa kita kendalikan, dan salah satunya adalah apa yang kita masukkan ke dalam tubuh menjelang tidur. Siapa yang bisa menolak gorengan hangat di malam hari, tahu isi, tempe mendoan, atau pisang goreng yang renyah? Nikmatnya memang tak tertandingi. Namun, di balik kenikmatan itu tersembunyi ancaman serius bagi kesehatan pria lansia. Gorengan mengandung lemak jenuh tinggi yang dapat menyumbat dan mengeraskan pembuluh darah. Aliran darah pun jadi terhambat, termasuk ke organ vital pria. Padahal, ereksi sangat bergantung pada kelancaran sirkulasi darah. Tanpa aliran yang cukup, mustahil terjadi kekuatan optimal. Inilah kenyataan pahit yang dialami banyak pria tanpa disadari, termasuk salah satu pasien saya, Pak Pasarwono. Pak Pasarwono, 67 tahun, pensiunan guru, memiliki rutinitas sederhana sebelum tidur, teh manis dan tahu goreng isi ayam. Namun dalam beberapa bulan terakhir, ia mengeluh sulit bangun. Bukan bangun tidur, tapi bangun yang lain. Pemeriksaan menunjukkan tekanan darah tinggi, kolesterol naik, dan penyempitan pembuluh darah di area sensitif. Setelah kami ubah pola makannya, mengganti gorengan dengan rebusan dan buah,
Dalam waktu 6 minggu, performanya mulai pulih. Bahkan istrinya datang ke klinik sambil tersenyum lebar dan membawa oleh-oleh sebagai bentuk syukur. Tak hanya gorengan, makanan tinggi gula seperti kue, es krim, dan minuman manis juga menyimpan bahaya tersembunyi. Gula berlebih menyebabkan lonjakan insulin yang mengganggu keseimbangan hormon pria, termasuk testosteron. Selain itu, gula tinggi merusak pembuluh darah secara perlahan. Om Ujang, 63 tahun, mantan sopir truk, punya kebiasaan malam yang tampaknya sepele, roti tawar dengan selai coklat dan susu kental manis. Dulu dia dikenal kuat dan tangguh, tapi kini stamina menurun drastis. Pemeriksaan menunjukkan kadar gula darah mencapai 290, masuk kategori pradiabetes. Setelah mengganti cemilan malamnya dengan apel dan pisang rebus, fungsinya mulai membaik secara bertahap. Jenis makanan lain yang patut diwaspadai adalah mie instan dan makanan cepat saji. Murah dan mudah dibuat, tapi dampaknya bisa sangat merugikan. Kandungan MSG, sodium tinggi, dan karbohidrat olahan membuat tubuh bekerja ekstra keras di malam hari. Jantung tertekan, ginjal terbebani, dan tidur jadi terganggu. Akibatnya, hormon tidak diproduksi optimal dan ereksi sulit terjadi. Pak Tono, 61 tahun, duda yang suka nonton bola malam-malam sambil makan mie pedas dengan telur, sering terbangun karena perut begah dan kram. Setelah 3 minggu edukasi dan perubahan menu malam ke bubur kacang hijau tanpa gula dan jahe hangat, tidurnya lebih nyenyak dan energinya kembali. Sambil bercanda ia bilang, "Dok, saya siap nikah lagi." Terakhir, makanan dari tepung putih seperti roti tawar, biskuit, dan martabak. Meski tampak ringan, mereka memiliki indeks glikemik tinggi yang membuat gula darah melonjak cepat. Lonjakan ini sama saja dengan mempercepat kerusakan pembuluh darah, dan akibatnya kemampuan pria menurun secara perlahan. Semua ini menunjukkan bahwa bukan usia yang menjadi biang kerok utama, tapi pilihan makanan yang tidak tepat, terutama di malam hari. Jadi, untuk para pria usia 60 tahun ke atas, waspadai 4 makanan malam ini: gorengan, gula berlebih, mie instan, dan tepung putih. Perubahan kecil seperti mengganti camilan menjadi buah rebus, bubur hangat, atau makanan rendah gula bisa berdampak besar pada stamina, tidur, dan kepercayaan diri. Ingat, kesehatan vital bukan hanya soal hormon, tapi soal apa yang kita makan menjelang tidur. Perubahan. Martabak manis, donat hangat, biskuit ringan, makanan-makanan ini tampak sederhana dan menghibur di malam hari, apalagi saat ditemani tontonan favorit. Namun, di balik rasanya yang manis dan teksturnya yang menggoda, tersembunyi risiko serius bagi kesehatan vital pria usia 60 tahun ke atas. Makanan berbasis tepung putih ini cepat dicerna tubuh menjadi gula, menyebabkan lonjakan kadar glukosa dalam darah. Sayangnya, lonjakan gula darah yang berulang perlahan merusak pembuluh darah, termasuk di area vital pria. Dan seperti telah dijelaskan sebelumnya, kesehatan pembuluh darah adalah kunci utama kekuatan dan keperkasaan pria di usia lanjut. Saya teringat pada salah satu pasien saya, Pak Ilyas, pria berusia 66 tahun dari kampung yang memiliki kebiasaan malam cukup umum. Makan martabak manis sambil nonton YouTube. Alasannya simpel, mengisi waktu sekaligus mengisi perut. Tapi kebiasaan itu membuat gairahnya perlahan meredup, berat badan naik, dan kualitas tidurnya memburuk. Setelah kami berdiskusi dari hati ke hati, kami sepakat mengganti cemilan malamnya dengan pilihan lebih bijak, buah naga atau pepaya dingin. Hasilnya, dalam waktu singkat, Pak Ilyas merasa lebih segar, tidurnya nyenyak, dan semangatnya kembali. Bahkan ia jadi lebih sering bercanda dengan cucu-cucunya. Sebuah perubahan kecil, tapi berdampak besar. Itulah mengapa saya ingin menekankan satu hal penting. Jangan pernah remehkan kekuatan perubahan kecil di malam hari. Tidak perlu langsung berhenti total dari semua makanan kesukaan. Mulailah pelan-pelan. Ganti gorengan dengan kukusan, tinggalkan makanan manis dan beralih ke buah alami, dan ubah mie instan menjadi bubur hangat. Langkah-langkah sederhana ini bukan hanya meningkatkan kualitas tidur dan energi pagi hari, tapi juga memperbaiki sistem hormonal dan sirkulasi darah, dua komponen kunci bagi vitalitas pria. Banyak pria usia 60-an merasa seolah sudah terlambat untuk berubah. Mereka berpikir penurunan performa adalah bagian dari usia. Padahal, perubahan drastis bisa terjadi hanya karena satu hal, isi piring makan malam yang diubah dengan sadar. Bukan dengan obat mahal atau suplemen instan, tapi dengan kesadaran akan apa yang masuk ke tubuh menjelang tidur.
Dan yang paling penting, jangan lupakan tidur cukup dan tenang. Itulah waktu emas bagi tubuh untuk memperbaiki diri dan memproduksi hormon-hormon penting. Saya percaya Bapak bukan orang biasa. Bapak sudah melewati ujian hidup yang tak terhitung. Dan menjaga vitalitas di usia ini pun bukan sesuatu yang mustahil. Saya pernah menyaksikan langsung seorang pria berusia 68 tahun yang setelah 10 tahun menjadi duda, kembali aktif, bertenaga, dan bahkan menikah lagi. Itu bukti bahwa harapan selalu ada. Selama kita mau memulainya dari hal kecil. Ingat, kalau penis itu ibarat lampu, maka makanan malam adalah kabelnya. Jika kabelnya kusut dan rusak karena pola makan sembarangan, lampu tidak akan bisa menyala dengan baik. Tapi jika kabelnya dirawat, dijaga, dan diberi energi yang benar, insya Allah sinarnya akan kembali terang. Jadi, mari mulai dari sekarang. Jika Bapak merasa video ini bermanfaat, silakan klik like, tekan subscribe, dan bagikan ke teman atau keluarga yang membutuhkannya. Di episode selanjutnya, kita akan bahas 3 vitamin penting yang bisa menjaga keperkasaan pria tanpa bantuan obat kuat. Sampai jumpa dan tetap semangat!